Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok yang terdiri dari Ayu Chandraningsih NPM 01, Hoirunisa NPM 12, dan Rika Emilia NPM 19. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang resum kondisi pengelolaan sumber daya air. Untuk yang pertama, pengelolaan perairan Indonesia, di mana pengelolaan sumber daya air di Indonesia ini bagian perairan air tawar, payau maupun laut memiliki berbagai kendala yang sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Alasan kebutuhan ekonomi, kemiskinan, serta sedikitnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat sekitar mencari penghasilan dari alam sekitar. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, itu banyak sumber daya perairan di Indonesia yang rusak, karena perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan sumber daya perairan yang lebih parah. Nah, upaya yang harus dilakukan harus memandukan keinginan dari masyarakat serta tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam rangka menjaga dan menyelamatkan sumber daya perairan dari kerusakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memberlakukan kembali adat masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya perairan mereka secara turun-temurun telah ada dan efektif di wilayah tersebut atau biasa disebut dengan kearifan lokal. Kemudian pengertian dan perkembangan kearifan lokal di pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia. Dalam sejumlah kepustakaan, kearifan lokal sering diidentikan dengan local wisdom. Nah, kearifan lokal ini idealnya lebih pas disebut pada penemuan tradisi. Upaya-upaya pengelolaan berbasis kearifan lokal berlaku mulai dari pengelolaan sumber daya air, hutan, ikan, baik di perairan darat maupun pesisir laut, bahkan sistem usaha. Nah, hal-hal tersebut merupakan pola-pola pelestarian oleh lembaga-lembaga adat dan masyarakat setempat. Untuk mempererat kearifan lokal yang ada, dibutuhkan kerjasama sesama antar masyarakat maupun pihak pemerintah. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum. Yang pertama ada Lubuk Larangan di Jambi. Suaka Mina merupakan satu kawasan yang sama sekali ikannya tidak boleh ditangkap. Ikan di Lubuk Larangan boleh dipanen namun diatur sesuai adat setempat. Bagi siapa yang mengambil ikan selama penutupan lubuk akan dikenai sanksi adat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa sistem pengawasan suaka perikanan yang ditetapkan di Desa Arang-Arang adalah sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara bersama. Kemudian yang kedua, ada Lubuk Larangan di Sumatera Utara. Lubuk Larangan merupakan bentangan sungai yang jernih penuh dengan ikan. Penetapan daerah lubuk larangan di mana masyarakat melepaskan ikan dan kemudian diambil pada waktu tertentu, biasanya antara 6 sampai 12 bulan secara bersamaan. Padang Sidimpuan, tepatnya di Desa Pardomuan, diwujudkan dalam bentuk kepatuhan masyarakat untuk tidak mengeksploitasi ikan sebelum ada pengumuman lubuk larangan dinyatakan dibuka secara umum. Selain pada perairan umum, bentuk-bentuk kearifan lokal juga terdapat pada pengelolaan sumber perikanan, pesisir, dan laut. Yang pertama yaitu ada awi-awi di Bali. Di Bali, awi-awi merupakan aturan yang dibuat oleh Kramat Desa. Aturan-aturan tersebut mengatur keseluruhan tatanan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kaitannya dalam pengelolaan sumber daya perairan. Dalam perkembangannya, dewasa ini telah berhasil disuratkan awi-awi tersebut sebagai pedoman bagi pengurus desa adat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan di dalam awi-awi tersebut dapat dijumpai sanksi-sanksi bagi warga desa yang melanggarnya. Kemudian yang kedua ada awi-awi di Nusa Tenggara. Awi-awi merupakan produk hukum masyarakat adat Pulau Lombok yang berisi peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan mengatur tata tertib kehidupan komunitas yang terikat dalam satu wilayah domisili. Awi-awi tentang pengelolaan suaka perikanan mengatur secara khusus tentang suaka perikanan yang terletak di kawasan terumbu karang Sampak Kokok pada Teluk Ekas. Dalam ketentuan umum pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan suaka perikanan adalah kawasan laut yang dilindungi secara permanen dari segala kegiatan eksploitasi. Batu nampar dalam awi-awi ini ditentukan bahwa setiap terjadi pencurian harus diselesaikan melalui
krama atau garap. Pada hari pelaksanaan krama atau garap, seluruh warga berkumpul di suatu tempat di luar desa dan mengharuskan setiap warga untuk meminum air suci. Warga yang tidak hadir tanpa alasan yang benar dapat dicurigai sebagai pencuri atau dikenakan sanksi membayar denda bahkan senilai barang yang hilang. Peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan, yaitu pada beberapa kasus kearifan lokal sendiri tidak saja terbukti mampu menyelamatkan sumber daya, namun juga mampu mengubah perilaku masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Kemampuan komunitas setempat untuk melakukan perubahan radikal dalam konsepsi penguasaan sumber daya alam, yaitu sungai, dari yang semula dipahami sebagai sumber daya yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun menjadi sumber daya yang dimiliki secara komunal. Dengan perubahan konsepsi tersebut, maka kecenderungan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam bisa terkurangi sehingga gejala tragedi milik bersama dalam pengelolaan sumber daya yang bersifat akses terbuka tidak terjadi, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya yang ada di sungai. Sedangkan konsistensi dalam menegakkan rule in use yang telah ditetapkan, implementasi kearifan lokal terbukti mampu menggiring masyarakat pada suatu sikap yang konsisten, yakni konsistensi dalam penegakan aturan main yang tidak pandang bulu serta pada kemauan mereka bersikap transparan dalam semua tahapan pengelolaan. Simpulan penerapan model pengelolaan berbasis masyarakat terbukti dapat memberikan hasil yang cukup efektif dan efisien, khususnya efisiensi pengelolaan, mereduksi konflik antar nelayan dan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Dapat disimpulkan bahwa indikator sistem sosial budaya yang paling menentukan dalam keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat tersebut adalah tingkat partisipasi kemauan komunis dan konsistensi masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.